Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Faya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang bab al-libas atau bab pakaian, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang batasan-batasan pakaian mubah. Dan kita sebutkan ada beberapa, di antaranya adalah yang pertama, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Artinya laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan, sebagaimana perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Kemudian yang kedua, tidak menyerupai pakaian orang kafir, atau pakaian ahli bid'ah, atau pakaian orang fasik. Kemudian juga yang ketiga adalah tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan, dan telah kita rincikan bagaimana bentuk-bentuk berlebihan di dalam berpakaian. Kemudian yang keempat, tidak disertai dengan kesombongan, dan yang kelima, bukan pakaian syuhrah, ya, pakaian sensasi, ketenaran, mencari perhatian. Ini juga sudah kita rincikan. Kemudian juga bukan pakaian yang diharamkan. Kemudian kita juga telah menyebutkan contoh-contoh pakaian-pakaian yang diharamkan. Yang pertama adalah pakaian yang di situ ada gambar makhluk bernyawa, ya, maka itu diharamkan dan telah kita sebutkan dalilnya. Kemudian juga pakaian yang di situ ada nama Allah atau ayat-ayat Al-Qur'an, ya, karena dengan memakai pakaian yang di situ ada nama Allah atau ayat-ayat Al-Qur'an, itu bisa berakibat dihinakannya nama Allah dan ayat-ayat Allah. Kemudian juga kita bahas yang ketiga adalah pakaian isbal, yaitu pakaian yang menjulur di bawah mata kaki, ya, maka ini diharamkan bagi laki-laki, baik disertai kesombongan ataupun tidak. Adapun para wanita, maka batas maksimal bagi mereka untuk menjulurkan pakaian adalah seberapa panjang? 1 hasta, ya, dari mata kaki itu cuma 1 hasta. Kalau lebih dari itu maka itu dilarang, ya. Dan ini mungkin dilanggar oleh para wanita, ya, terutama ketika mereka memakai gaun pengantin, ya, yang mungkin memanjang, bahkan lebih panjang daripada 1 hasta. Baik. Kemudian kita juga sudah bahas tentang sutra, ya, yang keempat adalah sutra untuk kaum laki-laki, ya. Baik sutra tersebut adalah untuk dipakai, ya, atau sebagai imamahnya kah, baik, atau tempat duduknya kah, atau tempat berbaringnya, spray misalnya terbuat dari sutra, maka ini diharamkan bagi para lelaki, ya.
Tapi yang dimaksud sutra di sini adalah sutra yang asli, bukan sutra buatan, ya. Sutra Samarinda ya. Itu bukan sutra, itu namanya aja sutra, cuman bukan yang dimaksud, karena sutra yang dimaksud adalah yang dibuat dari ulat ya, ulat sutra itu yang diharamkan. Adapun yang dibuat dari selain itu seperti dari nilon ya, yang menyerupai kelembutannya sutra, maka itu tidak dilarang. Itu diistilahkan dengan al-harir as-sinai atau sutra buatan. Maka tidak masalah kalau itu yang dipakai. Kemudian yang kelima adalah pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas ya, baik kulit tersebut disamak ataupun tidak ya. Rasanya 5 itu yang kita sebutkan ya. Baik, kita ingin tambahkan satu lagi tentang pakaian yang diharamkan, berarti yang keenam hitungannya. Pakaian yang di situ terdapat syiar atau lambang agama ya selain agama Islam. Ya, seperti apa? Ada salibnya atau ada bintang orang Yahudi ya yang disebut dengan apa? Bintang Daud ya, David. Baik, atau lambang-lambang agama yang lain. Atau kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang. Nah, kemudian juga di antara lambang yang mungkin tidak boleh kita pakai dalam pakaian kita adalah lambang-lambang pelangi ya, kaum LGBT ya, itu jangan dipakai. Baik. Nah, jadi ini adalah yang keenam di antara bentuk pakaian yang diharamkan untuk kita pakai. Baik. Kemudian kita akan sebutkan pakaian-pakaian yang disebutkan dalam hadis-hadis ya, yang mana itu dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh sahabat ya. Jadi riwayatnya adalah riwayat pakaian dipakai oleh Nabi atau yang dipakai oleh para sahabat. Pertama adalah pakaian kepala, pakaian yang dipakai di kepala. Pertama adalah yang disebut dengan al-imamah atau sorban ya. Dan tentunya sorban zaman dulu, di zaman Nabi SAW itu beda dengan sorban yang dipakai oleh orang-orang Arab sekarang. Orang Arab sekarang kan kebanyakan pakainya shimak ya, yang kayak kerudung itu kadang berwarna merah putih ya, atau putih saja. Baik, itu kita nyebutnya shimak, baik, atau butrah. Adapun imamah di zaman Nabi SAW itu yang berpuntal-puntal ya, yang memiliki buntut ya. Ini yang disebutkan dalam hadis-hadis. Dari Amr bin Haris radhiyallahu an, beliau mengatakan ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar wa alaihi imamatus sauda. Waqad arkha tarafaiha baina katifaihi. Ya, aku melihat Nabi SAW di atas mimbar dan beliau memakai imamah warna hitam. Dan beliau menjulurkan dua ujung dari sorban terus di antara dua pundak beliau. Baik. Begitu juga qolan suah. Yang kedua adalah qolan suah yang diartikan peci. Ya, sekarang kita artikan peci atau kupiah ajar kita. Jadi disebutkan oleh seseorang yang bernama Hilal bin Yasaf, dia berkata, aku pergi ke negeri Raqqah, lalu sebagian sahabatku berkata kepadaku, apakah kamu mempunyai keinginan untuk bertemu salah seorang sahabat Rasulullah? Hilal berkata, jawabku, ya. Ini suatu keberuntungan. Ya, rupanya dia adalah seorang tabi'in. Ya. Lalu kami menuju Wabisah, seorang sahabat Nabi. Aku berkata kepada sahabatku, kita mulai pandangi dulu karakternya. Ternyata dia mengenai peci atau qolan suah. Disebutkan di sini bertelinga dua. Ulun belum bisa menggambarkan gimana maksudnya bertelinga dua. Ya, yang selalu melekat dan menggunakan jubah yang bertopi. Kalau jubah yang bertopi maksudnya yang ada tudungnya gitu ya, yang disebut burnus.
Baik, nah ini menunjukkan bahwasanya di zaman dulu juga ada yang namanya peci atau qalansuah. Ya, hanya saja bentuknya berbeda dengan bentuk peci kita. Baik. Maka dari sini ya para ulama juga menyimpulkan boleh memakai topi. Ya, bolehnya memakai topi tidak masalah. Karena topi itu bukan khusus untuk orang kafir. Baik. Nah, ketika kita katakan bahwasanya Nabi SAW itu memakai imamah, apakah berarti kita dianjurkan, disunahkan untuk memakai imamah? Yang tadi, yang berpuntal-puntal, kemudian memiliki ujung gitu, buntut. Terus kita pakai di sini di Indonesia gimana? Ya. Jadi tidak semua yang dipakai oleh Nabi SAW lantas menjadi sunnah. Ya, yang beliau pakai itu mengikuti adat kebiasaan zaman dulu. Ya, maka kalau kita di Indonesia maka ikuti adat kebiasaan di Indonesia dalam berpakaian. Ya, karena khawatir kalau kita memakai yang seperti itu malah jatuhnya jadi pakaian apa? Syuhrah. Baik. Itu pakaian yang di kepala. Kemudian yang kedua pakaian di badan. Ada beberapa yang disebutkan. Yang pertama adalah komis. Dalam bahasa Arab namanya komis. Yang dimaksud dengan komis itu adalah pakaian yang memiliki dua tangan dan lubang untuk kepala. Ya, maka itu mencakup jubah kita, gamis, mencakup juga kemeja. Itu disebut juga komis di dalam bahasa Arab. Intinya memiliki dua tangan dan juga memiliki lubang untuk kepala. Itu disebut dengan komis. Baik, dan Nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk memakai komis, gamis, gitu. Karena itu lebih aman, ya. Karena tidak akan tabilului, tidak akan jatuh, ya. Karena apa? Pakaian itu kan tergantung di pundak. Ya. Beda kalau pakai sarung, ya. Itu bisa molor ke bawah. Baik, tapi kalau gamis tadi maka tidak akan tersingkap atau tidak akan molor ke bawah. Baik, ini yang pertama dan banyak sekali hadis-hadis berkaitan tentang masalah qamis. Yang kedua adalah izar. Maka izar ya bisa diartikan sarung. Jadi sarung itu bisa kita artikan izar. Ada juga yang mengatakan yang namanya izar itu adalah pakaian bawah. Pokoknya pakaian bawah itu disebut dengan izar, walaupun sering diartikan dengan sarung. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, laqad ra'aitu sab'ina min ashabi suffah. Sungguh aku melihat 70 orang penghuni suffah. Suffah itu adalah penghuni di belakang Masjid Nabawi. Ya, itu sengaja dibuatkan tempat khusus orang-orang yang tidak memiliki rumah, ya, tidak memiliki keluarga di kota Madinah. Ya, karena banyak orang-orang muhajirin tidak punya rumah. Akhirnya ditempatkan di Suffah. Baik. Jadi kata Abu Hurairah, aku melihat 70 orang penghuni Suffah, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki rida. Rida itu selendang atau bagian atas pakaian. Imma izar, ya, yang mereka miliki itu bisa sarung saja, bagian bawah saja. Wa imma kisah, atau cuma sehelai kain. Ya. Qad rabatu fi anaqihim, kain yang mereka ikat di leher mereka, itu aja pakaian ahli suffah, menunjukkan bahwasanya mereka sangat miskin. Baik. Yang ketiga adalah rida. Bisa diartikan selendang atau pakaian atas. Baik, jadi biasanya yang bagian atas itu disebut rida, bagian bawah itu disebut dengan izar. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW meminta hujan, istasqa, faqala baridaahu, dan beliau pun membalik rida beliau atau selendang beliau. Ini sudah kita bahas dalam salat istisqa. Baik, kemudian ada istilah qoba. Qoba.
Ya, qoba, kemudian burnus. Jadi qoba dan burnus. Qoba itu semacam mantel, ya, mantel bagian luar pakaian. Jadi sudah ada pakaiannya, kemudian dilapisi dengan qoba atau qoba. Adapun burnus itu adalah jubah yang ada kepalanya tadi. Ya, jubah yang ada kepalanya itu disebut burnus. Baik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW ditanya oleh seorang laki-laki, apa yang dipakai oleh seorang yang berihram? Maka Nabi menjawab, la yalbasul qamis. Orang yang muhrim atau berihram tidak boleh pakai gamis. Walal imamah, tidak boleh berimamah, bersorban. Walal sarawil, tidak boleh bercelana. Walal burnus, tidak boleh pakai jubah yang ada kepalanya. Baik. Wala sauban masahul wars awiz za'faran. Ya, dan juga tidak boleh memakai pakaian yang diberi minyak wangi dan juga za'faran. Tentang masalah za'faran akan kita bahas insyaallah. Baik, kemudian di antara pakaian yang disebutkan juga ada yang dinamakan burdah. Burdah itu nama pakaian, Pak. Adapun yang dimaksud dengan burdah adalah kain berbentuk persegi yang di situ ada garis-garis yang bercorak garis-garis, itu disebut burdah. Baik, dan biasanya digunakan untuk menyelimuti badan atau digunakan sebagai pakaian. Dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu an, dia mengatakan, ayu thiyabika na ahabba ilan nabi SAW. Jadi ditanya kepada Anas, pakaian apa yang dicintai oleh Nabi SAW? Maka beliau mengatakan al-hibarah. Al-hibarah itu tadi burdah yang di situ ada corak-corak garis-garisnya. Itu Nabi SAW senang memakai pakaian tersebut. Kemudian berikutnya setelah burdah, jubbah. Ya, jubbah. Baik, maka ini mirip rompi. Jubbah yang dimaksud mirip rompi ya. Yang dipakai juga seperti mantel tadi juga. Ya, cuman lengannya itu agak lebar. Baik. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku bersama Nabi SAW dalam suatu safar. Beliau mengatakan, ya Mughirah, khudil idawah. Wahai Mughirah, ambilkan idawah tempat air. Maka aku ambil. Dan Rasulullah pun pergi sehingga menyembunyikan diri dariku. Faqada hajatahu, kemudian beliau menunaikan hajat beliau. Dan beliau sedang memakai jubbah syamiyah, jubah dari negeri Syam. Baik. Nah, ini adalah pakaian badan. Ini yang disebutkan dalam hadis-hadis itu ya. Yang ketiga adalah pakaian kaki dan tangan. Pakaian yang dipakai di kaki atau di tangan. Pertama adalah sandal. Sandal dalam bahasa Arab apa? Ada yang tahu? Na'lun, na'al. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun, ya, Nabi SAW suka mendahulukan sebelah kanan fitana'ulihi, ketika memakai sandal beliau, watarajulihi, dan ketika sisiran beliau suka memulainya dengan kanan, watuhurihi, dan ketika bersuci, berwudu misalnya, wa fi sya'nihi kullih, dan dalam setiap perkara yang beliau lakukan beliau memulainya dengan kanan. Berarti yang pertama na'al atau sandal. Yang kedua adalah khuf. Apa itu khuf? Ya, semacam sepatu atau apa namanya? Alas kaki, cuman terbuat dari kulit yang menutup sampai mata kaki. Jadi mata kakinya juga tertutup. Itu disebut dengan khuf. Baik, An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengusap di atas dua khuf. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah jawrab. Apa itu jawrab? Kaos kaki. Jadi zaman Nabi juga ada jawrab
atau kaos kaki. Dari Anas bin Malik radhiyallahu annahu kana yamsahu 'alal jawrabain wal khufain wal imamah. Bahwasanya beliau mengusap kaos kaki dan dua khuf sepatu tadi, wal imamah dan juga sorban. Baik, yang keempat di antara pakaian kaki dan tangan adalah sarung tangan atau al-quffazain. Wala tantaqibul mar'a al-muhrimah, tidak boleh bagi wanita yang muhrim yang sedang ihram untuk memakai niqab. Wala talbas al-quffazain, dan juga tidak memakai sarung tangan. Baik, itulah pakaian-pakaian atau di antara pakaian-pakaian yang disebutkan di dalam hadis. Dan ini menunjukkan boleh memakai pakaian tersebut. Baik. Sekarang kita akan berpindah berkaitan tentang warna pakaian. Ya, hukum berkaitan tentang warna pakaian. Baik, hukum asal boleh seseorang untuk memakai pakaian warna apa saja, itu boleh, tidak masalah. Karena hukum asal pakaian boleh, maka hukum asal warna pakaian itu boleh. Selama batasan-batasan pakaian yang disebutkan sebelumnya itu terpenuhi. Artinya jangan sampai warna tersebut menjadikan pakaian tersebut menjadi pakaian syuhrah misalnya. Jangan sampai warna tersebut menjadikan tasyabuh dengan orang-orang kafir misalnya. Baik. Maka selama batasan-batasan tersebut terjaga, maka hukum asalnya diperbolehkan. Baik. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW dan juga para sahabat bahwasanya mereka juga memakai pakaian yang bermacam-macam warnanya. Ya, pertama adalah pakaian warna hitam. Jadi diriwayatkan Nabi SAW pernah memakai pakaian warna hitam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi SAW pernah keluar di pagi hari dan beliau mengenakan pakaian bergaris-garis yang terbuat dari bulu hitam. Baik pakaiannya hitam. Begitu juga dari Ummu Khalid, ia berkata, Nabi SAW didatangi dengan beberapa pakaian, di antaranya adalah sehelai khamisah. Khamisah itu semacam kain selimut berwarna hitam yang kecil. Beliau bersabda, menurut kalian siapa yang pantas kita pakaikan ini? Maka para sahabat pun diam. Maka beliau bersabda, bawakan Ummu Khalid kepadaku, atau datangkan Ummu Khalid kepadaku. Maka didatangkanlah Ummu Khalid, ya, yang mana dia sedang digendong, ya, nya kecil. Beliau pun mengambil khamisah itu dengan tangannya lalu memakaikannya kepada Ummu Khalid dan bersabda, semoga engkau menggunakannya sampai usang. Ya, artinya ini doa bagi orang yang memakai baju baru. Ya, tubli wa yukhlifullah. Ya, tubli wa yukhlifullah. Jadi kalau ada kawan kita memakai pakaian baru, maka kita doakan tubli wa yukhlifullah. Baik, nanti tentang masalah adab-adab berpakaian akan kita sebutkan insyaallah. Dan pada khamisah itu terdapat gambar-gambar warna hijau dan kuning. Maka beliau bersabda, wahai Ummu Khalid, ini sanah. Dan sanah maksudnya adalah bagus dalam bahasa Habasyah. Intinya di sini pakaiannya berwarna hitam. Baik. Begitu juga ada riwayat bahwasanya Nabi SAW memakai, atau sebagian sahabat memakai pakaian berwarna kuning. Dari Sulaiman At-Tamimi atau At-Taimi, beliau mengatakan, ra'aitu ala Anasin burnusan asfar min khaz. Aku melihat, ya, bahwasanya Anas mengenakan burnus, tadi jubah yang ada kepalanya yang warnanya kuning. Ya, berarti pakaian berwarna kuning tidak ada masalah. Baik, dan juga masih ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan para sahabat juga memakai baju berwarna kuning. Begitu juga pakaian warna hijau. Disebutkan dari Abu Rimsah radhiyallahu an,
Beliau mengatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengenakan dua burdah berwarna hijau. Tadi kita sudah sebutkan burdah itu adalah semacam selimut yang di situ ada corak-corak warnanya. Baik. Kemudian yang keempat adalah warna putih. Ya, jadi kita sudah menyebutkan warna apa aja tadi? Hitam, kuning, hijau. Nah, sekarang warna putih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ilbasu min siyabikumul bayad. Nah, di sini ada perintah dari Nabi untuk kita memakai pakaian berwarna putih. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi siyabikum. Karena sesungguhnya itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang mati dengan kain tersebut, yaitu yang berwarna putih. Jadi sunnah memakai baju putih dan juga sunnah mengkafani mayit itu dengan kain kafan berwarna putih. Ya, warna lain boleh kada? Warna hitam misalnya. Ya boleh-boleh saja, cuman aneh ya kan. Hampir tidak pernah kita dapati kain kafan berwarna hitam, tapi dari segi boleh ya boleh ya. Hanya saja yang sunnah adalah putih. Baik, dan pakaian juga yang sunnah itu adalah berwarna putih. Ya, walaupun banyak orang yang tidak suka pakai baju putih. Kenapa? Mudah rigat. Pokoknya kalau sudah rigat berarti bujuran rigat ya. Baik, karena kalau baju hirang, rigat kada kelihatan kan. Tapi kalau baju putih terkena kotoran sedikit saja sudah. Baik, padahal itu adalah yang disunahkan. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku mendatangi Nabi SAW dan beliau sedang mengenakan baju putih, ya, dan beliau dalam keadaan tidur. Baik. Nah, ini warna putih. Yang kelima, pakaian bergaris warna-warni. Ya, juga disebutkan, ya, ada para sahabat yang memakai baju yang di situ ada belang-belang warna-warninya. Ya, juga itu tidak masalah. Contohnya dari burdah yang kita sebutkan itu adalah baju yang di situ ada corak berwarnanya, ada garis-garisnya. Baik. Nah, cuman yang menjadi tinjauan para ulama berkaitan tentang warna baju ada tiga bahasan, ya, terutama bagi para lelaki. Kalau wanita tidak ada larangan secara spesifik tentang warna baju mereka, ya, selama terpenuhi syarat-syarat atau batasan-batasan yang nanti juga kita akan sebutkan tentang syarat-syarat pakaian wanita. Baik, kita bahas tentang pakaian laki-laki yang ditinjau oleh para ulama terlebih dahulu. Pertama adalah pakaian yang dicelup dengan usfur. Pian pernah mendengar usfur? Usfur itu apa? Usfur itu kalau nama bunga, ya, jadi diambil dari bunga, namanya safflower. Yang itu kalau dicelupkan akan menimbulkan warna merah. Itu disebut dengan usfur. Baik, maka untuk pakaian yang dicelup dengan usfur ini maka itu diharamkan. Ya, kenapa? Karena datang dalil berkaitan tentang masalah ini. Silahkan buka hadis nomor 556. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala ra'a aliyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam saubaini mu'asfaraini faqala ummuka amaratka bihadza. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi SAW melihat aku, ra'a alayya, ya, Nabi SAW melihat aku memakai dua pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Ya, mu'asfar itu di sini diartikan warna kuning. Padahal kalau kita tinjau, mu'asfar itu lebih ke arah merah, bukan kuning. Tapi bisa juga berwarna kuning. Baik. Faqala, maka Nabi SAW pun bertanya, apakah ibumu menyuruhmu memakai ini? Pertanyaan ini bukan bertanya, tetapi mengingkari.
Ya, pertanyaan yang merupakan pengingkaran. Maka disebutkan setelah itu Abdullah bin Amr pun melepaskan pakaian tersebut. Baik, dalam riwayat yang lain disebutkan la talbasha, jangan engkau pakai pakaian ini, ya, karena itu adalah min siyabil kuffar, itu adalah pakaian orang-orang kafir. Jadi yang pertama adalah yang dilarang pakaian yang dicelup di usfur tadi. Baik. Yang kedua adalah yang dilarang pakaian adalah pakaian yang dicelup di za'faran. Kalian tahu za'faran? Saffron dia bilang. Baik, harganya itu larang. Dia diambil dari putik bunga ya. Orang nggak tahu ngaran bunganya ya. Biasanya satu bunga itu cuma 3 putiknya. Itu yang diambil. Ya. Jadi satu bunga cuma 3 ya. Dan itu kecil sekali. Makanya harganya mahal ya, karena perlu banyak bunga dan juga perlu banyak pekerja untuk mengumpulkan saffron tersebut. Nah, orang-orang zaman dulu itu biasa mencelupkan pakaian mereka baik ke usfur atau ke saffron tadi. Dan ini keduanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi disebutkan dalam hadis Anas, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yataza'far ar-rajul. Nabi SAW melarang laki-laki mencelup pakaiannya dengan za'faron atau saffron tadi. Baik. Adapun yang ketiga, ingat tadi kan warna merah dan warna kuning. Ya, jadi kalau za'faron itu lebih ke kuning. Kalau usfur tadi ke merah. Kalau kuning, ya kuning kalau tidak dicelup ke za'faron, ke saffron tadi, maka tidak masalah. Ya, jadi warna kuning tapi bukan disebabkan karena dicelup di za'faron, tidak masalah. Ya. Sekarang bagaimana dengan merah? Kalau merah dicelup di usfur tadi, haram. Sekarang kalau warna merah tapi bukan dicelup di usfur tadi, maka warna merah kalau merahnya ada campuran warna lain maka tidak masalah. Yang dibahas oleh para ulama adalah ketika warna merah yang polos, tidak ada campuran warna lain. Apa hukumnya? Bolehkah memakai pakaian berwarna merah? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya hal itu dilarang, ya. Sebagaimana hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, nahanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil mayasiril humr wal qasi. Nabi SAW melarang kami mengenakan pakaian yang berwarna merah dan qasi, yaitu pakaian yang bercorak sutra, ya, sutra. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain atau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, nuhitu anisau bil ahmar, aku dilarang untuk memakai kain yang berwarna merah, wa khatamiz zahab, dan memakai cincin emas, wa an aqra'a wa ana raqi, dan aku membaca Al-Qur'an saat aku sedang ruku. Baik, maka ini dalil-dalil yang mengatakan dilarangnya memakai baju merah. Pendapat yang lain mengatakan boleh memakai baju merah. Kenapa? Disebutkan oleh Bara bin Azib, ia berkata, Nabi SAW adalah laki-laki yang berperawakan sedang. Sedang di sini maksudnya adalah tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Itu Nabi SAW. Wa qad ra'aituhu fi hullatin hamra, dan saya melihat beliau mengenakan pakaian hamra, berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an ahsana minhu, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih indah, ya, daripada beliau, lebih ganteng lah istilahnya, lebih bungas daripada beliau. Maka di sini disebutkan beliau justru memakai baju merah. Maka para ulama pun berbeda pendapat bagaimana mengkompromikan dua dalil ini. Dari satu sisi melarang, satu sisi ternyata beliau memakai baju merah.
Sebagian para ulama menyatakan bahwasanya yang dipakai oleh Nabi SAW itu adalah bukan merah polos. Ya, artinya kalau kita pakai baju merah yang bercampur dengan warna yang lain maka tidak masalah. Yang dilarang itu adalah yang polos. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan maksud dilarang pakai baju merah itu adalah baju yang dicelup di usfur tadi. Itu yang dilarang. Baik, dalam hal ini adalah permasalahan khilaf dan perkaranya lapang insyaallah. Kalau pian mau mengambil hati-hati, kalaupun pian hendak memakai baju merah, maka hendaknya jangan yang polos merah, yang ada campuran warna lain, maka insyaallah tidak mengapa. Ya, walaupun kita katakan yang melarang pun juga tidak sampai mengatakan haram, tetapi hanya sebatas makruh. Ya, cuman lebih hati-hati kita tinggalkan. Wallahu alam. Nah, jadi cuma berkaitan tentang warna ini saja yang ditinjau oleh para ulama tentang warna-warna pakaian. Baik. Sekarang kita akan berpindah pada pembahasan seputar pakaian atau hijab wanita. Pakaian atau hijab wanita. Al-Imam Al-Albani rahimahullah memiliki kitab bagus judulnya Jilbabul Mar'ah Al-Muslimah, jilbab wanita muslimah. Yang mana dalam kitab beliau menyebutkan 8 syarat ya tentang hijab atau jilbab atau pakaian wanita. Baik, kita akan sebutkan secara ringkas. Syarat-syarat pakaian wanita yang pertama adalah menutup seluruh badan selain bagian yang dikecualikan. Menutup seluruh badan selain bagian yang dikecualikan. Baik, tentunya Syekh Albani rahimahullah, beliau adalah salah seorang ulama yang menyatakan bahwasanya wajah dan telapak tangan itu bukan aurat bagi wanita. Makanya beliau mengecualikan dua hal ini. Adapun bagi mereka yang mengatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat, maka tidak ada yang dikecualikan. Berarti harus menutup seluruh badan wanita. Baik, ini adalah syarat yang pertama. Yang kedua, tidak berbentuk perhiasan. Jadi pakaiannya itu bukan hiasan tersendiri. Ya. Karena tujuan pakaian itu apa? Untuk menutupi perhiasan wanita. Sekarang bagaimana kalau ternyata pakaian itu adalah hiasan tersendiri? Ya. Contohnya apa? Misalnya dari segi warnanya, ya, jadi merupakan hiasan bagi wanita tersebut. Ada renda-rendanya, ada manik-maniknya, hiasan-hiasan bunga yang menambah kecantikan wanita tersebut. Maka yang seperti ini dilarang bagi wanita untuk memakainya. Ya. Yang ketiga, tebal dan tidak transparan. Tebal dan tidak transparan. Baik. Yang keempat, tidak ketat. Ya, sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh, ya, tidak ketat sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh. Baik, jadi yang keempat tidak ketat, ya. Yang kelima, tidak boleh diberi wewangian atau parfum. Tidak boleh diberi wewangian atau parfum. Karena ada larangan khusus dalam hal ini, yaitu Nabi SAW bersabda, "Ayyum mamra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah." Ya, setiap wanita atau siapapun wanita yang dia memakai minyak wangi kemudian melewati kaum laki-laki agar mereka mendapatkan wanginya, maka dia disebut zaniyah atau pezina. Maksud pezina di sini adalah dia menempatkan dirinya pada risiko perzinahan, ya, karena dia bisa menyebabkan
perbuatan zina itu muncul dengan dia melakukan hal tersebut. Ya, karena pandangan laki-laki akan terarah padanya, dan pandangan itu sendiri adalah zina mata yang bisa mengantarkan kepada zina yang sesungguhnya. Baik, kayaknya sudah isya ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan setelah sholat. Masih menyisakan beberapa syarat lagi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Faya ibadallah, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Jadi terakhir tadi kita telah membahas tentang syarat-syarat hijab atau pakaian wanita sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah. Beliau menyebutkan ada 8 syarat pakaian wanita. Yang pertama tadi kita sebutkan harus menutup seluruh badan selain bagian yang dikecualikan, dan ini berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain, ya, berdasarkan perbedaan pendapat mereka tentang batasan aurat bagi wanita. Ada yang mengatakan bahwasanya wajah dan telapak tangan itu bukan termasuk aurat. Ada juga yang menyatakan bahwasanya seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Baik, ini adalah syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua adalah tidak berbentuk perhiasan atau bukan perhiasan dengan sendirinya. Jadi pakaian tersebut bukan perhiasan dengan sendirinya. Ya, baik itu dilihat dari warnanya. Kalau warnanya penuh dengan corak-corak, ya, yang merupakan itu hiasan bagi seorang wanita, maka itu dilarang. Karena tujuan wanita berpakaian atau berhijab agar menyembunyikan perhiasan mereka. Lantas bagaimana kalau ternyata pakaian itu sendiri merupakan perhiasan? Baik, begitu juga tentang renda-renda, ya. Kalau renda-renda yang biasa saja, yang itu normal saja berada di pakaian wanita, maka tidak masalah. Tapi kalau sampai berlebihan yang membuat wanita itu semakin cantik, maka ini yang dilarang. Atau hiasan bunga, ya, manik-manik dan seterusnya, maka ini dilarang. Kemudian yang ketiga harus tebal dan tidak transparan. Ini sudah kita sebutkan. Yang keempat tidak ketat sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh. Baik. Dan yang kelima tidak boleh diberi pewangian atau parfum. Karena Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang dia menggunakan parfum kemudian melewati sekelompok lelaki agar mereka mendapati baunya, maka dia disebut pezina. Ya, maksud pezina tadi kita sebutkan bahwasanya ia menempatkan dirinya pada resiko perbuatan zina karena dia menjadi penyebab perbuatan zina. Di antara bentuk zina di sini adalah zina mata, yang mana pandangan laki-laki terarah kepadanya. Itu termasuk zina mata. Dan itu bisa mengantarkan kepada zina yang sesungguhnya. Baik. Nah, adapun kalau misalnya dia memakai parfum tersebut hanya di kalangan wanita saja, maka tidak masalah, ya. Yang masalah adalah ketika dia melewati kaum lelaki. Kemudian yang keenam,
tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Ini sudah kita bahas dalam batasan-batasan pakaian yang mubah, yaitu tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Ya, maka perempuan tidak boleh memakai pakaian yaitu menyerupai pakaian laki-laki. Baik. Ini yang keenam. Yang ketujuh, tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafir. Tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafir. Ya, yang mana ini kekhususan mereka, maka tidak boleh bagi wanita untuk menyerupai mereka. Dan yang terakhir adalah tidak berbentuk pakaian syuhrah. Baik, maka ini juga masuk pada batasan-batasan yang telah kita sebutkan. Hanya saja di sini kita menyebutkan khusus berkaitan tentang pakaian wanita. Baik, nah inilah 8 syarat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berkaitan tentang syarat-syarat wanita. Baik. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan masih berkaitan tentang hijab wanita, yaitu pakaian-pakaian berkaitan dengan hijab. Pakaian-pakaian berkaitan dengan hijab. Ini kita hanya membahas tentang istilah-istilahnya saja. Yang pertama adalah jilbab. Jilbab itu apa, Pak? Pian taunya jilbab itu apa? Kerudung. Baik. Jadi kerudung sama dengan jilbab. Nah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri kaum mukminin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ayo, kerudung sampai. Baik. Nah, maka apa yang dimaksud dengan jilbab di sini? Maka Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahwasanya yang dimaksud jilbab, kata beliau, adalah kain penutup yang dipakai wanita di atas pakaiannya. Baik, berarti sudah ada pakaian sebelumnya, kemudian ditambahi lagi pakaian di atasnya. Ini menurut pendapat siapa? Al-Imam An-Nawawi. Kalau yang imam yang lain, diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi, kata beliau, dan yang benar, bahwasanya yang namanya jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Nah, ini pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi jilbab itu bukan hanya kerudung. Kalau kerudung kan kepala doang ya. Istilah kerudung itu kan biasanya identik di kepala saja. Tapi ternyata yang dimaksud jilbab di sini adalah seluruh pakaian yang menutupi seluruh tubuh ya. Pakaian yang menutupi seluruh tubuh itu yang disebut dengan jilbab. Baik. Begitu juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Fathul Bari. Jadi Fathul Bari itu ada 2 ya. Punyanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga punyanya pengarang kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Mereka berdua punya kitab Fathul Bari, sama-sama syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, yang dimaksud dengan jilbab adalah kain penutup yang menutupi seluruh tubuh, dipakai di atas pakaian. Maka ini mirip dengan perkataannya Al-Imam An-Nawawi. Intinya yang nama jilbab itu adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Baik, nah ini adalah yang pertama berkaitan tentang tentang hijab. Yang kedua adalah al-khimar. Ingat pakai kha, bukan pakai ha. Ya, jangan lupa titiknya. Karena kalau al-himar, ha pakai ha, himar, apa artinya? Keledai, himar. Al-khimar bil kha. Apa yang dimaksud dengan khimar?
Khimar itu adalah kain yang menutupi kepala wanita. Nah, ini yang mungkin lebih tepat dinamakan kerudung. Jadi kerudung itu khimar dalam bahasa Arab. Dan Allah berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dada mereka. Jadi yang kerudung wanita itu, ya, itu harus sampai dada, ya, supaya menutupi dadanya. Jadi pakaian di atas menutupi kepala itu disebut dengan khimar. Baik, itu adalah khimar. Kemudian yang ketiga adalah niqab. Niqab itu apa? Cadar. Cadarnya yang gimana? Baik, para ulama menjelaskan yang namanya niqab, disebut niqab itu adalah penutup wajah yang diikat di dahi, ya, ke belakang, ya kan, di dahi, dan hanya meninggalkan lubang mata. Baik, jadi bagian dahi ditutup, bagian di bawah mata ditutup, kemudian diangkat ke belakang. Itu yang disebut dengan niqab, menutupi wajah. Ya, pakaian yang menutupi wajah hanya meninggalkan lubang untuk mata. Itu disebut dengan niqab. Baik. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tantaqibul mar'ah al-muhrimah. Wanita yang sedang ihram tidak boleh pakai niqab, pakai cadar. Wala talbas al-qufazain, dan tidak boleh memakai sarung tangan. Berarti yang ketiga adalah niqab. Baik, perlu diketahui bahwasanya para ulama memang berbeda pendapat tentang pengertian niqab. Begitu juga yang berikutnya adalah burqa, burqa, atau diistilahkan burka dalam bahasa kita. Nah, burqa itu apa loh? Burqa itu apa? Tadi niqab sudah. Sekarang apa yang dimaksud dengan burqa? Ya, mungkin ummahat lebih paham tentang masalah ini, ya. Wallah alam, yang ulun dapati dari pengertian para ulama, yang dimaksud dengan burqa itu sejenis cadar juga, cuman menutupi seluruh wajah. Kalau niqab tadi meninggalkan lubang mata, ya. Tapi kalau burqa itu menutupi seluruh wajah. Baik, dan jenis cadar seperti ini ada, ya, yang menutupi seluruh wajah. Ya, ada sebagian yang disebut burqa itu adalah semacam kayak mukena, ya, atau tudung, kayak itu kepala, yang mana bagian mata tertutup cuma agak transparan di bagian matanya. Jadi wanita tetap bisa melihat, ya, bukan ditutup plek semuanya gitu, buta, nggak bisa lihat, enggak, ya. Jadi bagiannya mungkin pakai cadar di dalamnya, cuman ditutupi kain pulang yang tipis supaya masih bisa melihat. Kalau kita nggak bisa melihat dia, tapi kalau dia bisa melihat, ya, itu yang disebut dengan burqa atau burqa. Baik, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, talbasul muhrimah masya'at. Wanita yang berihram boleh memakai apa saja illal burqa, kecuali burqa tadi, ya, wal mutawarrad bil usfur, dan juga pakaian yang dicelup dengan usfur tadi. Jadi kalau celupan usfur tadi boleh untuk wanita, laki-laki yang tidak diperbolehkan. Nah, tapi ketika muhrim dia tidak bisa memakai yang dicelup dengan usfur tadi. Yang kelima berkaitan tentang hijab wanita adalah al-qufazan atau sarung tangan. Al-qufazan kalau mau ditulis. Ya, sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar tadi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai niqab, cadar, dan juga tidak memakai kufazain atau sarung tangan. Baik, nah ini berkaitan tentang hijab wanita. Pembahasan terakhir tentang bab ini yaitu tentang adab-adab berpakaian. Adab-adab berpakaian. Yang pertama,
Baik, memiliki niat yang baik ketika berpakaian. Artinya meniatkan niat yang baik ketika berpakaian. Baik, kira-kira apa niat yang baik untuk berpakaian? Men- ya menampakkan nikmat Allah, ya, kemudian melaksanakan perintah Allah untuk menutup aurat, ya. Kemudian untuk menghiasi diri, ya, mengikuti sunnah Nabi dan seterusnya. Pokoknya niatkan niat yang baik ketika memakai pakaian, maka dengan itu kita akan mendapatkan pahala, ya. Hanya saja banyak di antara kita yang lalai dalam hal ini. Ya, pokoknya habis mandi langsung pakai pakaian dah. Baik. Yang kedua, di antara adab berpakaian adalah memulai dari sebelah kanan. Memulai dari sebelah kanan. Maksudnya gimana nih mulai sebelah kanan? Kalau kita pakai kemeja misalnya, kemeja yang apa namanya, yang kancingnya itu sampai akhir, yang berbuka gitu, maka kita mulai dengan sebelah kanan baru kiri. Baik, kalau yang langsung dijawab gitu, maka mulainya sebelah kanan untuk memasang tangannya baru kiri. Kalau pakai celana, sebelah kanan dulu kemudian kiri. Nah ini terkadang tidak kita perhatikan. Ya, yang penting pakai aja gitu kan. Padahal kalau kita praktekkan ini dalam setiap hari kita berapa kali memakai pakaian? Ya, berapa? 4 kali, 5 kali mungkin. Ya, kalau kita melaksanakan sunnah kita akan selalu dapat pahala ketika berpakaian. Ya, cuman masalahnya itu lalai, goflah ya dalam masalah ini. Baik. Dan Aisyah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi SAW ya itu suka mendahulukan kanan ya ketika beliau memakai sandal. Memakai sandal juga dimulai dengan kanan. Begitu juga sisiran. Sisiran tuh gimana tuh? Kanan dulu baru kiri. Ya. Kemudian watuhurihi ketika bersuci ya seperti tangan kanan lebih dulu, kemudian kaki kanan. Baik. Kemudian wa fi sya'nihi kulli dan segala urusan beliau. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza labistum kalau kalian berpakaian, wa idza tawadda'tum dan kalian berwudu, fabda'u bi aimanikum maka mulailah dengan kanan atau sebelah kanan kalian." Baik. Nah, jadi ini adalah adab yang kedua memulai dari sebelah kanan. Yang ketiga, membaca doa ketika memakai pakaian. Doanya apa? Ini dibaca ada pas pakaian. Ini semuanya dilewatkan semua ya. Baik, alhamdulillahilladzi kasani hada. Boleh ditambah hada saub warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ketika berpakaian membaca doa ini maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Ya, maksud dosa di sini adalah tentunya as-shaghair atau dosa-dosa kecil. Baik, maka ini adalah salah satu media untuk menghapus dosa. Ya, kita banyak berdosa ada banyak ya. Dan kita perlu media-media untuk menghapuskan dosa dan diantara bentuk atau cara kita menghapuskan dosa adalah setiap kali berpakaian kita membaca doa tadi. Ya, masalahnya kada hafal, kada dipraktekkan. Yang sudah hafal pun tidak dipraktekkan. Baik. Kemudian ada bacaan khusus ketika memakai pakaian baru. Nah, barusan hari raya yang memakai baju baru, apakah baca doa? Lewat juga ya. Apa bacaannya kalau pakaian baru? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu.
Baik, hafali ya. Kalau perlu ditempel di dinding tuh nah. Di dinding kamar setiap kali memakai pakaian baca. Ya. Baik. Yang ke berapa? 5. 4 ya. Baik. Eh, bacaan ketika melihat saudaranya memakai baju baru. Apa tadi? Tu beli wa yukhlifullah. Semoga engkau memakainya sampai lusuh. Artinya awet bersamamu sampai engkau memakainya sampai lusuh, dan semoga Allah menggantikannya dengan yang baru lagi. Ya, tu beli wa yukhlifullah. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah untuk memakai pakaian baju warna putih tadi. Ya, jadi disunahkan memakai pakaian warna putih. Baik, walaupun tidak wajib ya memakai baju putih. Dan sudah kita sebutkan dalil sebelumnya. Kemudian yang 6, memakai pakaian yang indah dan bagus. Memakai pakaian yang indah dan bagus, namun tidak berlebihan tentunya. Ya, jadi pakaian diperbagus, diperindah, walaupun tidak berlebihan. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, maha indah, dan Allah mencintai keindahan. Maka boleh bagi kita untuk memakai pakaian bagus, bahkan dianjurkan selama itu tidak berlebihan. Yang berikutnya, memakai pakaian yang bagus untuk menyambut tamu, kemudian sholat Jumat, sholat Id. Memakai pakaian yang bagus, ini yang terbaik ya, yang terbaik menyambut tamu, ketika menyambut tamu atau sholat Jumat atau sholat Id. Nah, disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika beliau kedatangan utusan, maka beliau memakai pakaian yang bagus ya. Jadi kalau tamu datang, maka dianjurkan kita memakai pakaian yang indah supaya nyaman dilihat. Yang ke-8, bersikap tawadu dalam berpakaian. Jadi boleh pakaian indah, bagus, tidak berlebihan dan tidak bersombong diri ya. Bersikap tawadu dalam berpakaian. Tidak boleh berlebihan atau tidak boleh menampakkan kesombongan, itu maksudnya. Baik. Dan Nabi SAW pernah mengatakan innal bazazata minal iman. Kesederhanaan itu adalah sebagian daripada iman. Yang berikutnya adalah memakai pakaian bersih. Artinya kalau pakaian itu sudah kotor, dilihat sudah kada nyaman, maka sudah jangan dipakai, segera dicuci, ganti yang lebih atau yang lebih bersih. Baik, makanya Jabir menceritakan, Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendatangi kami, fara'a rajulan sya'isan qad tafarraqa sya'ruhu. Maka beliau melihat seorang laki-laki yang rambutnya itu berantakan ya. Faqala amma kana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rahu. Apakah dia tidak mendapati sesuatu yang bisa merapikan rambutnya, ya mungkin minyak atau apa gitu. Jadi rambut yang tidak karuan itu tidak disukai dalam Islam. Makanya dianjurkan untuk memakai minyak rambut dan yang semisal. Wa ra'a rajulan akhar wa alaihi siyabun wasikhah. Dan beliau melihat laki-laki yang lain memakai pakaian yang kotor. Maka Nabi mengatakan, amakana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbah? Apakah dia tidak mendapati air untuk mencuci bajunya? Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya tidak dianjurkan atau dibenci
memakai pakaian yang sudah kotor. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, memilih bahan pakaian yang tidak mudah bau. Ya. Memilih bahan pakaian yang tidak mudah bau, yang mana dia bisa menyerap keringat dan tidak mengeluarkan bau. Misalnya apa? Jenis kain yang bisa menyerap keringat dan tidak menimbulkan bau, ya, seperti katun, ya, maka itu bagus untuk pakaian. Yang jelas cari bahan pakaian yang itu yang tidak mudah bau. Nah, yang terakhir berkaitan tentang sandal. Jangan berjalan dengan satu sandal. Jangan berjalan dengan satu sandal, karena ada larangan tersendiri berkaitan hal ini. Nabi SAW bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sandal. Liyukhfifhuma jami'an aw liyun'ilhuma jami'an. Maka ada dua pilihan. Kalau misalnya kebetulan sandalnya hilang, ya, atau ada dua pilihan di sini disebutkan oleh Nabi. Kalau mau dilepaskan dua-duanya atau dipakai dua-duanya, tapi jangan satu dipakai satu kada, ya. Dan disunahkan kita kadang-kadang itu berjalan tanpa sandal, itu disunahkan kadang-kadang. Baik, maka kalau kita kehilangan satu sandal jangan dipakai, udah lepas saja. Baik, karena para ulama menjelaskan kenapa dilarang seseorang memakai satu sandal. Pertama, ini bentuk tidak adil terhadap anggota tubuh, ya. Jadi dalam masalah kezoliman pun dalam anggota tubuh itu dilarang. Jangan sampai satu pakai sandal, satu tidak. Baik, dan juga coba pian kalau berjalan ke pasar misalnya pakai satu sandal, kira-kira tanggapan orang tuh gimana? Fi aqlihi syai'nya, di akalnya ada sesuatu. Ya, maka mau dipakai dua-duanya atau dilepas dua-duanya. Baik, nah inilah di antara adab-adab di dalam berpakaian. Maka dengan ini selesai pembahasan kita tentang masalah pakaian. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut pembahasan tentang apa? Perhiasan, ya. Jadi pakaian selesai, kita akan membahas tentang az-zinah, yaitu perhiasan, ya. Jadi perhiasan apa yang dibolehkan bagi laki-laki, ya, dan juga yang dilarang. Begitu juga perhiasan yang dibolehkan untuk wanita dan juga yang dilarang. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa ulan sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.